Iya, kenapa? Tak punya mazhab. Kenapa aku bilang gitu? Saya mazhabnya paling banyak. Mazhab saya 5. Oh, 5 ya? Iya. Kalau untuk beribadah, mazhab saya Malik. Kenapa nggak Syafi'i, Pak? Ya ngapain saya berbuat Syafi'i orang dia punya guru? Mana lebih pintar dia apa? Kalau mana lebih pintar kan logika umur aja, Bro. Enggak juga. Guru lebih pintar dari guru. Karena ilmu Imam Malik diserap oleh Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ngakui kitab yang paling terpercaya secara Al-Quran adalah Muwatta. Al-Muwatta Imam Malik. Tengok aja di buku. Kita cari. Dan kalau kalian ingin menilai ibadah yang paling tepat dengan Imam Malik, itu adalah Muhammadiyah. Kalau nanti baca putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, semuanya cenderung ke Imam Malik itu representasi siapa? Imam Malik itu representasi ahli Madinah, penduduk Madinah. Jadi sholat yang dituliskan oleh Imam Malik adalah gambaran sholat orang yang di belakang Nabi. Apa keren? Cara pikirnya seperti itu. Jujur-jujur aja kita bahasa fanatik mazhab, fanatik ormas, nggak kelas kita itu berarti. Kita ilmiah aja. Jadi secara ilmiah, sholat yang paling tepat itu adalah yang ditulis oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Kenapa? Karena itulah sholat yang menggambarkan sholat gurunya Imam Malik. Tabiin, sahabat. Jujur aja nggak usah mencuri. Makanya kenapa? Menuju yang paling tepat adalah menuju Imam Malik. Contohnya, duduk memasuk kepala, ya, mengusap kepala, ambil air ini basah tangannya, kepala bos, bukan begini. Iya. Jadi rajinnya langsung ini. Makanya tapi perempuan kan kesulitan. Makanya mereka suka pakai Mazhab Syafi'i. Diambilin 3 yang diambilin 3 lah yang 3 lah yang enggak. Makanya kalau Imam Malik kayak gitu, Nabi Muhammad kalau duduk nggak pernah Nabi bicara yang lain. Dia duduk. Kan ternyata menurut penelitian membasuh ini kepala ini 5 kali sehari membuat orang pintar. Makanya kenapa orang Muhammadiyah itu lebih pintar dari yang lain? Untuk saya untuk Muhammadiyah. Kan takut dikira orang NU kan. Uduknya udah Muhammadiyah. Tapi yang lucu itu ketika kita tolak itu kan kebanyakan kan kalau sapi itu kan bersentuhan laki dan perempuan. Ya uduknya tetap sapi tapi membatalkannya dia pakai tali gitu. Gimana itu kau? Kalau udah Maryam udah apa itu? Tadi makanya sebenarnya tidak ada orang di dunia ini yang masih harus cuma satu. Iya. Aku sih aku cuma nggak bisa. Maryam udah itu. Nah, cerdas ya. Kasih bilang tadi. Kalau untuk bermuamalah, mazhab saya adalah Hanafi. Saya kenapa keperangkat saya itu? Keperangkat saya itu hampir semua mazhabnya Hanafi. Karena kalau pakai Imam Syafi'i nggak bisa dia bertransaksi. Sulit. Ya ada Apa? Jual beli aja belum sampai. Second gua tuh kan. Ijabah. Kapan kita mau jumpa sama Sofi aja kan Siapa pemiliknya? Kita ada pihak ketiga lagi. Tapi sama kasirnya aja. Kita pemiliknya. Kita di mana-mana bro. Beli buku aja via WA. tapi ngakunya tetap pegang syariah. Kalau di Imam Syafi'i saya ambil apa? Ini loh, ketika saya ngajar gini, saya pakai mazhab Jadayah itu.
kolnya kalau adil gol jadi bisa berubah. Nah, kalau soal akidah saya ambil mazhab Hambali. Jadi bukan fikih ya. Bagi saya Imam Malik bukan ahli fikih, karena kita fikih. Saya tidak ada. Tapi beliau menyusun kitab hadisnya dengan sebutan musnad. Musnad dan Muhammad. Musnad itu disebut musnad karena dia menyusun hadis itu berdasarkan bab fikih. Misal bab fikih sendiri disusun di Muwatta. Nah, di Al-Um. Imam Syafi'i. Nah, baru apa? Syiah. Siap. Soal imamah. Pemimpinan. Kalau politik saya Syiah. Imamah. Nggak mau saya yang lain yang katanya pada kepemimpinan solid, walaupun punggung gue disambut. 60 tahun. Itu kan pribadi Prof. Iya. Karena yang sebenarnya kan mazhab itu kan memang yang berlaku dalam di agama kita kan cuma 4 Prof. Oh enggak. Itu doktrin. Itu doktrin. Saya kan fakir ya Prof kalau untuk ilmu agama yang iya. Syiah ini kalau sepengetahuan saya katanya Sesat. Iya itu lah. Itu doktrin juga. Terlalu banyak kita mengisahkan orang. Nanti yang mutazilah susah juga. Susah apa saja nggak susah doang ya. Sesat atau disesatkan. ibadah Saya ngambil ibadah. kan pimpinan Saya ambil imamahnya. pimpinannya. Di sana yang warisan punya mentalitas 5 mazhab ini keren kita sedunia. Kalau sebentar ngapain gitu Pak? Yang mana yang paling unggul itu kita. Tapi branding tentang 4 mazhab itu di Indonesia ini kan udah begitu mengakar ya. Iya, brandingnya doang. Realitanya kan enggak. Realitanya enggak juga memang. Ya, Ya kita kalau bicara khilafah kan dari luar dari ada. 4 mazhab. Maka pakai kata khilafah saya nggak mau. Karena nggak ada amal Quran. Saya lebih suka pakai kata imam. imam. Itu di apa tadi yang berbeda di mazhab yang kelima tadi. Iya, itu kan ini kan kajian intelektual, kajian ilmiah, Prof, istilahnya. terkait yang mazhab ini Prof, itu apakah memang apa namanya memang harus hierarki gitu Prof, yang tertinggi memang Maliki? Oh enggak, itu soal kronologi. Yang di luar tuh. Iya. Yang di luar umurnya. Imam Malik itu paling tua. Dan melihat kekuatannya itu justru pada literatur, tapi dengan cara literatur. Nggak ada satupun orang yang menulis kitab. Kalau tidak ada kata Imam Syafi'i juga, tidak ada kitab yang setelah Muwatta, setelah apa? Setelah Al-Quran, kita Muwatta. Memang nggak ada orang apa. Jadi Imam Syafi'i dia anggap hebat karena dia hafal Muwatta. Hafal Bukan hafal Muwatta. Oke aneh, dia bilang, yang mana yang lebih hebat? Yang hafal Muwatta atau yang nulis Muwatta? Tapi itu orang tua saya bisa. Ada sih. Jadi jeda hukum Islam itu kalau patokannya Imam Malik jauh juga lah itu pertama. Enggak, 90 tahun masih masuk 90 tahun masuk akal. masih masuk akal. Masih lah. Karena beliau berburu kepada tadi tadi bagi Oh. Sama ya. yang 90 tahun cuma Iya. bedanya. Dia berapa lahir tahun 90? Ya sama Nabi lah. Kang Nabi kan meninggal dunia tahun 10 Hijriah. Ya tapi kenapa Prof, hal-hal yang seperti ini bukan itu yang menjadi branding dalam dunia literasi kita juga? Iya, Kan itu tadi karena kan kita nggak mau. Saya kan dapat ini nggak bisa nggak di sini. Saya sepintar itu bukan karena kuliah di Indonesia. Iya, apalagi kita kan kalau ya orang lokal lah. Iya, nggak bisa. Jadi Mau kan? bukan kita diantarkan sama Imam Malik, toh Imam Syafi'i Iya. aja gitu. Nggak boleh tahu Imam Malik, nggak boleh tahu Imam Hanafi, nggak boleh tahu Imam Hambali. Itulah yang
kejujuran intelektual itu yang nggak dipunyai. Dan kita pun mengikut pula. Ya, saya meskipun saya organisasi saya dia Muhammadiyah, cuma pemikiran saya udah melampaui. Nggak ada bagi saya itu. Itu gerakan saya, bukan pikiran saya. Kalau pikiran saya, honest, nggak ada batas, limitless. Pemikiran di kalangan saya sendiri, saya nggak pernah diterima juga. Jadi saya di mana-mana nggak terima. Itu lah ciri khas filosof itu. Filosof sendirian. Orang pikir Sendirian. 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 Kata Pak Gubernur yang orang baik katanya nggak banyak temannya, Bro. Iya. Orang baik, orang benar nggak banyak temannya. Banyak musuh. Ya, karena siapa yang mau nemani itu? Tapi karena kita udah berteman dengan Allah, Iya. Kan dalam teori sosial apa? Dulu kita sama yang lain. Saya orangnya bilang, kok bapak berani kali nulis di Facebook, kenapa? Gak tahu bapak. Oh, saya teman saya Allah apa kita? mabus maha besar. Bos, big boss. Big boss. Dia big boss. Jadi kalaupun salah gitu ya kan diarahkan sama bapaknya. Iya. Kalau saya bilang saya nggak mungkin salah. Kalau saya sudah berpikir, saya utarakan, saya optimis saya nggak salah. Karena sombong kan. Ya harus begitu kita ya. Iya. Nah kita udah masak. Yang kayak saya bilang di sini, ya itu nggak mungkin salah menurut saya. Yang salah apa saya bilang? Cuman kan tadi udah dibilang Prof, bahwa kebenaran dari manusia itu bersifat relatif Ya gitu. tidak. Ya itu kan kalau ada tandingannya. Kalau ada tandingannya kan dia berubah tidak absolut. Tapi itu tadi Prof, jangankan kita berbicara berteman sama Allah ya kan, sedangkan kita menafsirkan kekuasaan Allah itu aja nggak boleh, menafsirkan tangan kita aja nggak boleh. Itu ya, itulah kita fikih. Jadi fikih itu artinya paham, pemahaman. Makanya setelah fikih itu mengkristal, maka disebutnya mazhab. Yang duluan itu fikih. Jadi agak keliru orang kalau mengatakan pendiri imam mazhab itu pendiri mazhab, enggak? Nggak ada. Ulama nggak pernah mau Dikatakan imam iya, nggak pernah imam Malik nggak pernah mendirikan mazhab. Mazhab itu nggak pernah. Yang mendirikan mazhab itu adalah para muridnya. Gitu loh. Kalau Imam Malik itu pendiri mazhab, tidak mungkin Imam Syafi'i berani mendirikan mazhab. Tapi kalian bilang tadi, ini ada Imam Syafi'i. Kok berani dia melawan gurunya? Kita bicara lebih rinci di sumber hukum. Ada sumber hukum. Ada. Hukum setelah ini. Uswah. Berarti saya mau merusak pemahaman saya. Berarti kalau sunnah ini adalah segala sesuatu apa perbuatan tingkah laku. Enggak. Sunnah itu ada juga. Enggak beda. sesuatu yang sudah matang. Al-Fiqh yang sunnah. Yang memutuskan ini sunnah. Yang itu kita belajar di sumber hukum. Itu belum kita jawab sekarang. Kita masih cerita ini aja. Saya cerita ya. Yang memformulasikan sunnah itu adalah Al-Fiqh. Nah itu beda-beda dia. Di Imam Syafi'i sunnah itu adalah sunnah ahli Madinah. Dengan cara paling pikiran. Sedangkan di Imam Syafi'i sunnah itu adalah sunnah Rasulullah. Di Imam Hanafi nggak terlalu jelas karena sunnah. Karena kekuatan Imam Hanafi itu di akal, roh. Sumber hukum pertama bagi Imam Hanafi itu adalah Al-Quran. Yang kedua, Kepala ini. yang nggak tahu tentang sunnah.
Karena mungkin menurut Imam Hanafi Al-Quran itu sudah include di dalamnya sunnah. Mungkin itu hasil spekulasi. Makanya sempat Imam Hanafi itu membolehkan sholat dengan bahasa masing-masing ya Pak? Ya. Ya di tangan Imam Hanafi kan ya Al-Fatihah itu apa sih? Al-Fatihah. Biasanya. Terus soal rukun sholatnya Rukun sholat kan dibuat semudah. itu kan prinsip kayak orang nikah ada saksi itu kan dua nikah. Jangan pula nanti datang di sini. Nggak sholat pakai kuku lagi. Sholatnya sedikit lagi. Sebenarnya nggak, biasanya juga apa Pak? Cuma kalau melihat tabiatnya Imam Hanafi, dia nggak mungkin lari dari Quran. Di Quran itu perintah sholat itu bukan membaca Al-Fatihah, tapi membaca Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran, baca apa? Ini di Quran dibaca. Kita berdasarkan hadis Al-Fatihah dipilih oleh Nabi. Tapi Nabi kan tidak boleh mewajibkan Al-Fatihah. Karena Allah nggak bilang gitu. Apa? Cara berpikir. Allah bilang bacalah apa yang mudah deh. Nabi Muhammad contohkan. Ya. Itu contoh aja. Jadi Nabi setiap kali sholat itu tetap pakai Al-Fatihah, Bro. Itu kan informasi. Itu hanya informasi. Iya, betul. Hanya informasi tanpa kita tahu kebenaran sesungguhnya bagaimana. Masih literal apa? Kalau kita balik ke Quran maka Makin bodoh. Oh, yang kalau bukan itu. Iya. ya sekarang ini aja saya bilang. Kalau kalian ikut surat jemaah, ikut bacaan imam baca Al-Fatihah. Udah ikut kan? Iya. Kita nggak perlu lagi baca. Iya. Oke. Itu satu alasan. Alasan kedua, kalau Anda masbuk lewat Al-Fatihah, lewat ayat, tapi Anda dapat ruku, dapat satu Rakaat. di mana Fatihahnya? Ditanggung imam Bro. Ya. Kalau makanya disuruh ruku, jangan rakaat. Di orang yang dapat ruku dapat Makin fakir lagi. Iya, makanya orang nggak suka dengan saya kan. Iya. Sama kelihatan bau yang lain. Iya Bro. Kami rasa mualaf jadi Bro. Kita yang rasa mualaf jadinya. Dan makin bodoh. Kita bahas lebih rinci di sumber hukum. Jadi kita hanya bicara tentang bagaimana memahami hukum. Jadi hukum Islam itu apa? Hukum Islam itu adalah syariat. Itu kalau kita menulis tentang syariat nggak bisa. Apa? Disertasi kan? Menulis tentang syariat nggak bisa. Kalian harus panggil fuqaha. Ya, kayak kalian tentu kan, bukan saya suruh beli buku metode itu. Kalian ngerti cara kerja. Itu untuk melakukan nulis tesis dan disertasi. Di bawah itu nanti ada setelah fikih fatwa. Masa itu program ini sama. Jadi kalau kita bicara fikih, kita bicara usul fikih, kita bicara qaul, kita bicara mazhab. Itulah campur aduk. Oleh murid-murid dari Imam Malik, mereka kemudian membentuk mazhab dan kita panggil dengan Malikiyah. Iya, Hanafiya gitu. Jadi Imam Hanafi itu dua orang muridnya, Abu Yusuf dan Syaibani. Mereka membentuk Syekhul. Jadi yang murid Imam Syafi'i banyak, murid Imam Muhammad banyak. Tidak itu memunculkan Salafi.
Tapi kalau bukan dengan adanya Imam Mazhab penggolongan mazhab ini, jadi sepertinya kita beragama itu sekarang merasa nyaman dengan itu gitu. Ya, memang nggak bisa. Nggak bisa kita beragama dengan Quran. Tambah. Ya, nggak bisa, nggak bisa. Sekarang kita beragama dengan penafsiran. Interpretasi. Tergantung dari level kita. Level kita. Kayaknya kenapa orang Muhammadiyah bilang nggak punya mazhab? Sebenarnya salah ya. Bagaimana dia bisa nggak punya mazhab kalau dia turun tarjih? Tarjih pendapat mazhab. Kalau nggak paham aja. Menuduh Muhammadiyah tanpa mazhab, stupid lah. Benar orang nggak ya? Iya. Kalau kasus ini ya sesuai dengan makanya kan nanti ada orang menulis tentang menilai tentang majelis tarjih. Tarjih itu kecenderungannya ke mazhab mana? Iya. Kalau beribadah saya bilang mazhabnya Malik. Kalau muamalah mereka cenderung ke kalau tauhid nanti ada akidahnya ilmu kalamnya cenderung ke Hambal. Ya, tapi dengan Saya orang mau dia itu mirip sama Wahabi. Itu dia. Karena dia ada ideal itu aja. Dia mau itu nggak bisa diprediksi. Dia multi mazhab. bisa. Ya, multi mazhab dia akhirnya membentuk sebuah mazhab. Karena mazhab Muhammadiyah. Tidak boleh. Mazhab Muhammadiyah. Iya. Kalau begitu, Karena kelasnya nggak bisa. Nggak ada kelas mustahil di Muhammadiyah. Sama itu di mana-mana nggak ada kelas mustahil. Lalu di bawah itu kita akan kebetulan istilah tak. Setelah fikih ketemu. Apa itu fatwa? Fatwa itu adalah respon para ulama terhadap kasus-kasus yang ada di sekitar mereka. Tapi mereka nggak punya jawaban kalau mereka merujuk ke fikih. Oke. Misalnya kasus transfusi darah, transplantasi organ tubuh, perbankan salin, enggak. Susah mereka. Buka kita fikih pun nggak ada jawabannya. Kalau dibangun dengan para ulama mungkin ulama ditempelin ya kita apa pula gua tidur. Kalau bisa jalan sendiri kan ada buka bisa jadikan rujukan. Cuma untuk rujukan langsung nggak bisa. Gimana otak keren? Transfusi darah. Makanya muncul nanti Imam Syafi'i dengan Makasilis masalah. Teori ini nanti akan muncul. Nah, fatwa itu mufti.